welcome back to my channel. Nah, seperti judulnya, kalian tahu kan, ini adalah February's Kids Book Review. Aku tahu ini udah Maret sekarang, telat ya. Tapi ini buku-buku yang aku beli pada bulan Maret dan udah dibaca sama anak-anakku. Aku sendiri juga udah baca semua buat tahu isinya apa, biar bisa ceritain ke dia. Aku akan ulas ini, ada 5 buku. Kali ini nggak semuanya buku tentang Islam gitu, ada 2 buku yang berbahasa Inggris dan 3 buku yang berbasis Islam gitu. Nah, mau tahu bukunya apa aja? Yuk kita lihat video berikut ini. Tunggu dulu, sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu yuk. Terus nanti di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, sekarang silahkan lanjut nonton lagi. Oke, mungkin kita mulai dari buku yang paling kecil dulu nih. Ini ada judulnya Sayang Karena Allah. Penulisnya adalah Trisadini Daswan dan juga ilustratornya adalah Nita Febiani. Nah, penerbitnya adalah ini Hupu ya, mungkin cara bacanya aku juga kurang tahu. Nah, buku ini tuh board book, jadi semua halamannya tebel gitu ya, kertas lembarannya. Nah, buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana awal mula si anak ini tuh lahir dan gimana mereka dilahirkan dari ibunya hamil, terus nanti disusuin sama mamanya, terus sampai nanti akhirnya mereka punya adik lagi gitu loh. Jadi ini buat moms yang mau punya anak lagi, ini buku ini bisa dikasih baca ke kakaknya biar kakaknya tuh tahu adik itu harus disayangi, dijaga gitu loh. Terus kita harus menjaga kebersamaan, kita jadi main sama adiknya, makan bareng keluarga gitu-gitu. Nah, buku ini juga ada banyak isi doa dari Nabi Ibrahim ketika beliau meminta keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Ini sih bukunya udah aku kasih ke anakku dari sekarang umurnya 1 tahun 3 bulan. Nah, jadi kan ini aman ya karena ini board book. Terus juga dia tuh tahu oh aku tuh nanti bakal punya adik gitu misalnya, mencegah biar dia nggak cemburu sama adiknya. Terus juga tahu kalau itu tuh anaknya mama papa juga, jadi kita tuh satu keluarga rahmatnya. Jadi ini bukunya aku rekomen banget untuk dikasih ke anaknya, mau itu anak pertama atau nanti kakaknya yang mau punya adik lagi gitu. Jadi ini bagus banget untuk dibeliin untuk anaknya. Nah, buku yang kedua ini judulnya Melihat Ciptaan Allah. Masih dari penulis dan juga penerbit yang sama, tapi ini ilustratornya beda, yaitu Niko Dwi Cahyo namanya. Nah, buku ini tuh ada feature flashlight, wipe and clean, sama lift the flap. Awalnya aku bingung ya, flashlight itu kayak gimana sih? Karena baru pertama kali beli buku anak-anak dan ternyata buku ini seru banget. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang sebuah keluarga yang pergi jalan-jalan ke pantai, ke kebun binatang, ke kebun sayur dan juga kebun buah-buahan dan melihat betapa indahnya ciptaan Allah. Jadi mereka tuh tahu kalau semua yang mereka lihat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar mereka paham yang di dunia ini tuh semuanya ciptaan Allah gitu, dan ciptaan Allah tuh semuanya indah. Nah, jadi feature yang aku bilang tadi, flashlight itu tuh ini loh, ini tuh lucu banget. Jadi ini tuh gambarnya kayak gelap gitu. Nah, tapi kalau digerakin si flashlightnya itu jadi kelihatan ada binatang apa aja di sini. Jadi pertama itu mereka ke laut, mereka lihat kan, Masya Allah indah sekali pantainya gitu. Ngajarin ke anak juga kalau kita ngeliat suatu keindahan itu kita bilangnya Masya Allah gitu. Terus itu Allah yang menciptakannya, jawab ibu. Nah, terus ada apa aja binatang di sini? Nanti anaknya senterin. Nah, jangan khawatir, ini tuh senternya nggak bakalan copot karena kayak ada penghalangsnya di sini. Jadi anakku juga suka kayak mau tarik-tarik gitu, tapi nggak bisa gitu. Kecuali ditarik banget. Nah, oke, terus lanjut ada potongan-potongan ayat Al-Quran juga, tapi nggak ada huruf Arabnya. Jadi nggak apa-apa ya ini kalau misalnya di bawah, di lantai bagaimana. Ini ada artinya, ini Quran surat An-Nahl ayat 14 dan segala macam. Nah, ini juga ada kayak wipe and clean itu yang dibilang. Jadi misalnya pakai spidol yang non permanen bisa ngikutin garis ini. Jadi anak juga
Ini bukunya untuk anak 3-5 tahun lah mungkinnya, jadi dia udah bisa gambar-gambar, udah bisa pegang pulpen gitu. Spidol maksudnya. Ini juga ada di kebun binatang. Nah, terus ada yang flip the flap itu nih kayak gini nih. Jadi mereka pergi ke peternakan. Nah, di sini ada binatang-binatang ternak seperti sapi, ayam, dan juga kambing. Nah, terus ini tuh bisa dibuka amannya tuh. Jadi sapi itu menghasilkan apa ya? Sapi itu bisa menghasilkan susu yang akan dibuat jadi keju dan juga yogurt. Lucu banget kan? Jadi anak itu juga menambah pengetahuan baru. Nah, ini tuh feature kecil sih, tapi ini berguna banget. Kenapa? Karena nanti aku jelasin alasannya. Ini tuh ada kayak buletan dikit yang bisa membantu untuk membuka si flapnya ini. Nah, nanti aku jelasin kenapa ini ngebantu banget. Terus juga banyak ya, ada pokoknya menambahkan huruf dan juga mungkin belajar yang lain-lain, belajar berhitung, ada belajar warna, angka, dan lain-lain. Pokoknya buku ini bagus banget, aku seneng banget bacain ke anak aku karena ini bisa sambil main juga, walaupun nggak semua fiturnya belum bisa dia mainin gitu loh, tapi dia seneng banget ngeliat ada banyak hewan-hewan di sini dan banyak juga yang bisa dibuka-buka, dia center ini itu tadi. Jadi ini bukunya bagus banget. Next ada buku Playtime seri Transportation. Nah, ini ada banyak serinya, ada yang Animals, ada juga yang seri Ramadan kalau nggak salah ya. Nah, ini aku punya pertama ini Transportation. Jadi buku ini tuh ada 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Nah, jadi untuk anaknya yang mau bisa lancar 2 bahasa lain selain bahasa ibunya, itu bahasa Inggris dan bahasa Arab nih, mungkin bisa start dari buku ini. Ini banyak banget gambarnya, seru-seru banget. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, ini nih, pertama dia ada feature flip the flap juga kayak yang buku sebelumnya. Nah, ini feature yang tadi yang aku maksud. Kalau yang ini tuh dia nggak ada buletannya. Jadi mungkin buat anak yang masih kecil gitu, yang di bawah 3 tahun, nah mungkin agak susah nih, kayak anak aku kayak susah-susah gitu. Jadi ini mungkin lebih bagus kalau ada kayak bulatan anak kecilnya kayak buku yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi ini nih kayak misalnya sapi, ada bahasa Inggrisnya cow, dan ada bahasa Arabnya juga bakorotun gitu. Nah, terus dibuka, di dalamnya ini si gerobaknya tadi ada isi sayur-sayuran. Nah, gitu sih kalau yang flip the flapnya. Terus juga ini ada banyak banget, pokoknya semua jenis-jenis transportasi. Ada transportasi tradisional, transportasi udara, nah ini pesawat, dan banyak juga kayak fakta-fakta unik ya, kayak misalnya pesawat glider itu dibuatnya untuk latihan dan olahraga udara, dan lain-lain deh, banyak banget. Oh iya, sorry aku lupa bilang, ini tuh terbitan dari Visi Mandiri ya, redaksi Visi Mandiri ini. Di sini saya lihat lagi. Terus juga banyak banget nih, ada pesawat luar angkasa, terus juga banyak feature, ada nih pakai wipe, dia kertasnya wipe and clean juga, dan dia tebal-tebal banget, glossy gitu, jadi bisa dihapuskan. Jadi ini menghubungkan gambar pesawatnya, terus juga banyak deh. Ini sebenarnya ada baling-balingnya, cuma aku copot karena sama anakku hampir kerobek gitu, diputer-puter gitu balingnya. Nah, ini ada belajar berhitung, ada belajar menebalkan garis, pokoknya banyak banget deh. Ini transportasi laut, transportasi darat. Nah, oh iya, ini tuh ada terpisah gitu untuk stikernya. Nah, ini stikernya untuk ditempel di sini. Jadi ini feature-nya banyak banget sih buku ini. Ada stiker, terus juga ada ini, nanti aku belum coba sih gimana ini, katanya ini tuh bisa ditempel di sini terus kayak digeser kanan kiri gitu. Terus ini juga ada puzzle. Nah, jadi banyak banget kan. Tuh, ini puzzle di paling belakang. Terus ada ini juga. Wow. Jadi ini tuh anak aku pas pertama lihatnya itu kayak langsung wow gitu, karena dia belum punya buku yang pop up kayak gini sebelumnya. Terus ada juga transportasi darat yang bisa kita naik, ada hoverboard. Gambar-gambarnya hewan-hewan juga lucu-lucu banget, dan ini bisa sambil belajar bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Jadi bagus banget nih bukunya. Bukunya tebal, jadi kalau mau coba seri yang lain, mungkin kalian udah ada gambaran ya. Kalau misalnya buku yang ini tuh banyak banget feature-nya, jadi mau kalian beli yang Ramadan atau yang Animals, itu pasti juga seru banget kalau untuk dibeli.
Selanjutnya ada buku ini, judulnya My First Thousand Words dari Pretty Books. Ini buku favorit anak aku. Sampai ini tuh nanti deh aku zoom. Ini tuh udah hampir robek semua halamannya tuh, udah banyak yang aku sambung-sambungin gitu halamannya karena bener-bener dia tuh kayak semangat banget. Karena itu gambarnya banyak banget seperti yang kalian lihat dari judulnya. Ini tuh ada 1000 kata, berarti ada 1000 gambar di sini. Jadi ini tuh kayak buku semuanya tuh jadi satu. Kan biasanya kita ada lihat buku-buku yang ABC alfabet, terus ada buku satu yang isinya colors, ada yang angka-angka, dan ini tuh semuanya dirangkum jadi satu ya. Mulai dari nih, kita buka satu-satu. Mulai dari things we do, ada body parts juga, ada things we wear, ada things we can find di garden gitu. Terus juga ada angka-angka, musim, jam berapa, ini ada transportasi juga. Aduh, banyak banget ya pokoknya. Ada hewan-hewan. Terus nih, ini nih udah robek. Aku sambung lagi sama anakku karena dia tuh bener-bener selalu maunya kalau baca buku tuh yang ini duluan pasti sebelum yang lain-lainnya. Terus ada juga hewan laut, hewan darat, things we can find at the beach. Pokoknya semuanya deh, dan ini full English ya. Jadi mungkin ada kayak tuh musim-musimnya juga, ada 4 musim, jam, ada shapes. Karena ini tadi bahasa Inggris, full English, ini juga bukunya buku impor. Jadi barang-barang yang kita temukan di sini juga mungkin nggak semuanya bisa kita temukan di Indonesia pada umumnya gitu ya. Kayak misalnya ada fireplace-nya, di sini kan nggak ada perapian gitu loh. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi anak tuh bisa punya pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi buku ini tuh ini tuh udah robek. Jadi buku ini memang besar dan lumayan pricey juga. Buku ini besar, pricey, tebel, tapi kalau memang anak Mams suka baca buku dengan ada banyak gambar-gambar, terutama nggak semuanya gambar kartun ya, karena ada gambar foto manusianya juga nih, kayak anak-anak kecil ini tuh wajib banget kalian beli. Ini aku rekomen banget buku ini. Last but not least, ada buku ini, Noisy Animals, 60 Fantastic Sounds. Nah, ini ada 60 suara binatang-binatang yang bisa kita temukan di peternakan, ada sapi, bebek segala macam, di halaman, binatang peliharaan, di jungle, dan juga ada yang di lautan. Ini tuh suaranya real gitu loh, kayak misalnya nih contohin, ini ada lumba-lumba. Jadi kayak suara rekaman asli gitu loh. Nih ada ayam. Nah, ini memang bukunya pakai baterai ya di sini, tapi jangan khawatir nih, sellernya nih baik banget nih. Nanti aku cantumin di sini nama toko tempat aku belinya. Dia kasih banyak banget baterai tambahan, kayak ada 3 gitu. Jadi nanti kalau misalnya waktu habis bisa langsung pakai yang udah dikirimin. Nah, jadi ini tuh memang bukunya ukurannya besar banget ya. Kalau misalnya mau dibawa juga emang susah gitu loh. Dan tebel juga. Nah, dan ini tuh banyak ada kayak penjelasan juga, nih nama hewannya apa, gimana suaranya. Pokoknya banyak banget deh. Ini common animals yang perlu diketahui sama anak-anak kita gitu. Ini bukunya seru banget, anak aku juga suka banget buku ini. Cuma ini kurangnya memang ukurannya besar banget ya. Mungkin memang karena dia ada yang jumlahnya ada 60. Tapi kalau misalnya kalian mau yang jumlahnya lebih sedikit, kalau nggak salah mereka ada jual juga yang cuma kayak 10 animals gitu. Nah, ini aku sengaja beli yang besar karena biar sekalian gitu, lagi-lagi kayak buku yang sebelumnya itu biar sekalian semuanya tuh ada di sini gitu loh, nggak terlalu banyak buku yang bertumpuk gitu loh. Jadi buat anak-anaknya yang suka ngeliat animals, terus juga suara-suaranya, karena ini bentuk dari perkembangan pertumbuhan mereka juga ya, dimana mereka tuh misalnya kayak umur anak kayak aku, kayak di bawah 2 tahun atau 1,5 tahun menuju 1,5 tahun, itu tuh harusnya sudah mulai bisa menirukan suara-suara, misalnya suara
hewan, dan tentunya juga kayak kosakatanya biar bertambah juga gitu. Juga bukunya full English, jadi sama kayak buku yang sebelumnya. Oke Mams, itu dia tadi buku-buku, ada 5 nih, berat-berat banget karena tebal. 5 buku yang udah aku review untuk para mamis yang mungkin mau consider beli buku yang interaktif, banyak feature-nya buat anak-anak, atau mungkin juga yang full English atau yang berbasis agama Islam biar bisa nambah juga pengetahuan Islam mereka dan belajar agama Islam in a fun way. Jadi mungkin kalian bisa beli buku-buku yang tadi. Ini juga buku-buku ini udah aku pakai sendiri dan dibuktikan kalau emang anak-anak tuh suka banget. Apalagi kalau misalnya anak mami sudah umur sesuai sama bukunya ya, yaitu umur 3-5 tahun udah bisa mainin semua feature-featurenya, udah bisa gambar-gambar, udah bisa pasang-pasang puzzle dan segala macam. Pasti seru banget kalau misalnya punya buku-buku ini. Nah, thank you for watching ya Mam. Semoga reviewnya bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum.